As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kërkojm. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekali lagi dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana biasanya Masjid Istiqamah senantiasa menayangkan pengajian-pengajian melalui Zoom ini, dan termasuklah malam ini ya, sambungan daripada malam-malam yang lalu yang kita telah sama-sama mengikuti kelas melalui Masjid Al-Istiqamah melalui Zoom ini sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat berakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan kemenangan dan kejayaan. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang masih lagi diberi peluang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, mari kita rebut peluang ini, dan di depan kita akan menanti lagi hari yang mulia, khususnya di bulan Muharram ada namanya Ashura, yang menjadi impian, yang menjadi nantian bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini saya ingin mengajak para jemaah sekalian untuk kita membahas atau untuk kita menggali dan mempelajari tentang ayat di dalam Al-Quran yang kita kenali dengan ayatul kursi. Ayatul kursi. Manakala kita sebut ayat kursi ini, bagi kita tidak asing lagi. Yang mana kita dengan ayat kursi ini sudah kita kenali sejak masa kita kecil-kecil dahulu. Zaman kita kanak-kanak kita sudah mendengar ayat-ayat kursi ini. Tetapi barangkali belum banyak yang mengetahui kelebihan-kelebihan atau fadilah-fadilahnya. Justru justru membuat minat atau membuat kesadaran membacanya sangat rendah. Sebab saya mengetahui hanya setakat barangkali mendengar atau setakat boleh membacanya, tetapi sebagaimana yang katakan belum banyak lagi yang mengetahui kelebihan-kelebihan ayatul kursi ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, juga mengikut keterangan-keterangan sahabat Nabi SAW mengenai ayatul kursi ini. Baik, ayatul kursi ini adalah ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran, ayat yang ke-255. Di sini Nabi kita Muhammad SAW banyak menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan atau disebut dengan fadilah ayatul kursi tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man qara'a ayatul kursi wa khatima surat al-Baqarah indal karbi. Yakni kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayatul kursi dan membaca ayat penghabisan surah Al-Baqarah indal karbi, di saat-saat dia berdepan dengan masalah. Nah, jadi kehidupan kita ini tidak terlepas daripada masalah. Bukan maknanya orang yang miskin atau orang yang susah itu yang bermasalah. Malah orang kaya raya pun banyak masalah. Dan arti kata lain, orang miskin masalah dengan kemiskinannya. Orang kaya pun masalah dengan kekayaannya. Orang yang punya zuriat, orang yang punya anak, punya masalah juga dengan anak-anak. Demikian juga, yang tidak punya anak pun masalah juga karena tidak punya anak. Dalam arti kata lain bahwa masalah ini tidak boleh lari. Setiap orang ada masalah-masalah baginya. Oleh karena itu bagaimana untuk kita mengatasi masalah mengikut Islam? Ada setengah-setengah orang dia nak lari bermasalah ni, dia kadang-kadang minum benda mabuk. Orang-orang jangan mabuk tu habis masalah. Oh enggak. Minuman mabuk bukan menyelesaikan masalah. Ada pula kadang-kadang orang terjun nak menghindar masalah, dia fikir dengan terjun mati itu habis masalah, lagi membongkar masalah. Oleh karena itu dalam Islam kita diajar ya untuk kita nak lari daripada masalah. Memang masalah itu mesti ada.
Oleh karena itu ada jalan-jalan keluarnya. Salah satu di antaranya, kita hendaklah menghindar daripada masalah tersebut. Usahakan kita menghindar daripada masalah. Jangan hidup mencari masalah. Memang masalah itu sudah ada, tak payah dicari pun sudah ada dia. Dan manakala kita berdepan dengan masalah tersebut, ini dia. Kita mohonlah pertolongan kepada Allah. Setelah kita berusaha mengelakkan, menjauhkan diri kita daripada masalah, tapi toh masalah itu juga ada, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratul Baqarah indal karbi." Apa kata Nabi? "Aghasahu Allahu azza wa jalla." Maka Allah kata Nabi akan pasti menolongnya. Nah, kalau sudah ada pertolongan Allah, tidak lagi masalah. Jadi untuk kita nak dapat pertolongan Allah, pertama sekali, saya ingatkan kembali, harus kita menghindar, menjauh, mengelak daripada masalah. Kemudian manakala masalah itu datang, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kelebihan daripada surah atau ayatul kursi. Nah. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kelebihan ayatul kursi ini, dikatakan fa innahu la yaqra'aha ahadun idza dakhala baitihi illa kharaja syaitan. Kata Nabi apa? Maka sesungguhnya tidaklah seseorang itu membaca ayatul kursi, ya, idza dakhala baitihi, manakala dia masuk ke rumah, ya, idza dakhala baitihi, manakala masuk ke rumah, kata Nabi, illa kharajal syaitan, melainkan syaitan lari daripada rumah itu. Bermakna ini mengingatkan kepada kita bahawa dalam rumah kita pun ada syaitan. Kalau tidak Nabi kata illa kharaja syaitan, melainkan lari syaitan itu. Dalam arti kata lain, dalam rumah kita sendiri ada syaitan itu. Maka Nabi bilang apa? Manakala kamu masuk ke kamar mandi, masuk toilet, apa kata Rasulullah? Jangan kamu lupa baca doa. Doa apa? Doa perlindungan daripada syaitan. Jadi tentang kamar mandi ini, kita di Singapura ini, kamar tidur dengan kamar mandi bersatu. Jadi karena itu di kamar mandi kita itu ada syaitan. Maka kata Nabi, manakala kamu masuk ke dalam kamar mandi itu, dalam toilet itu, dahulukan kaki kirimu dan sembari kamu memohon kepada Allah melalui ucapan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Nampak itu? Ada syaitan tu jantan, ada betina. Bermakna dia adalah makhluk Allah. Tapi ada setengah-setengah manusia kita ni, kadang-kadang alim setengah. Ya. Mana ada syaitan? Tak pernah nampak pun. Ini adalah makhluk yang memang tidak pernah dinampai mata manusia. Sebab kata Nabi, manakala kau nampak itu syaitan, pastinya kamu akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi karena itu jangan kita mencabar, mana syaitan? Aku mau nampak. Allah sudah lindung mata kita daripada memandang syaitan. Itu maknanya Allah Ta'ala sayang kita. Jangan pula kita mencabar. Nanti kita nampak, ditunjukkan Allah Ta'ala macam mana itu syaitan, silap-silap, bulu kening pun gugur. Jatuh bulu kening. Jadi tak payah kita nampak. Cukup kita berlindung kepada Allah. Nah ya. Jadi jelas. Manakala seseorang kamu membaca ayatul kursi, dikala kamu masuk ke rumahmu, dengan demikian kata Rasulullah, syaitan akan keluar daripada rumahmu itu. Jadi dalam rumah kita ada namanya syaitan. Syaitan ni ada namanya dasim. Dasim ini kerjanya apa? Kerjanya ialah memporak-porandakan rumah tangga. Umpamanya gini, ini kerja si dasim. Dasim ni posisi dia bagaimana supaya rumah tangga yang bahagia itu menjadi porak-poranda. Bagaimana rumah tangga yang bahagia itu menjadi derita.
Sebab matlamat dasim ini sampai boleh orang ini atau suami isteri ini bercerai-berai. Itu matlamat dia. Kemudian chip dia mengatakan, chip si dasim ini, dia ada chip dia, ada bos dia. Barang siapa katanya dapat memecah belahkan rumah tangga sianu-sianu itu, maka kata chip dia akan dinaikkan pangkat dan diberikan dia satu mahkota disebut taj mahligai. Oleh kerana itu si dasim ini memang kerja itu aja, mencari masalah-masalah dalam rumah tangga, sehingga kadang-kadang kita tidak heran ya, kenapa kadang-kadang sikit masalah dalam rumah tangga sampai nak bercerai-berai, sampai menyepak, menendang, memaki, menghamun, padahal masalahnya sedikit. Apa masalahnya? Contohnya, istri buatkan kopi suami kurang gula umpamanya. Kan masalah rintingan ya, masalah kurang gula. Ambil gula tambah, khalas. Tapi tidak sampai, oh memang engkau bodoh, tak tahu buat kopi. Memang, oh kadang-kadang bahasa yang keluar tu memang bukan lagi bahasa manusia yang apa namanya, yang waras. Yang keluar pada mulutnya kata-kata itu macam kata-kata syaitan. Inilah dasim. Kadang-kadang memecahkan barang, membalikkan meja, menengking, memaki, sampai nenek moyang yang sudah mati pun dibangkit balik. Ini bekerja dasim. Ini syaitan dalam rumah. Itu kalau setan jantan namanya dasim, kalau yang betina namanya dasimah lah. Kemudian ada pula nanti apa namanya, yang ini namanya sabar. Sa, bukan sod. Sabar. Sabar ini adalah nama iblis yang tugas dia apa? Yang tugas dia pula merusak akidah. Seperti apa contoh? Kalau seandainya ada kematian di rumah itu, maka ahli warisnya atau keluarga yang ditinggal si mati ini kadang-kadang, Masya Allah, sampai mengelupur, meronta-ronta, mengkoyak-koyakkan baju, memukul-mukul kepala dan sebagainya. Membarai-baraikan rambut umpamanya, menjerit, meraung, meratap. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita yang sudah ditimpa ujian Allah Ta'ala, kematian, kalau bagaimanapun si mati pun tak akan mungkin hidup balik. Tapi keluarga yang tinggalkan begitu kunun-kununnya, protes, tak senang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia merusak akidah kepada Allah. Ini kerja sabar. Ya. Ada lagi namanya a'war. A'war, ya. A'war ini nama iblis. A'war ini kerja dia apa? Kerja dia di pasar, tempat jualan. Maka banyaklah penipuan-penipuan yang berlaku di tempat penjualan. Penyelewengan tempat penjualan itu sendiri. Oleh karena itu, di mana-mana setan ini ada mereka. Ya. Dan banyak lagi setan yang datang menggoda orang yang sedang sholat. Ada setan yang menggoda orang yang dalam keadaan nak berwudu. Sehingga kadang-kadang wudunya 5-6 kali tak selesai lagi. Ada kadang-kadang mengganggu dalam salat, usollinya berkali-kali Allah tak jadi-jadi, macam-macam. Itu syaitan. Oleh karena itu salah satu di antara fadilah Ayatul Kursi ini kata Rasulullah ialah ayat untuk menghalau syaitan. Fa innahu la yaqra'aha ahadun idza dakhala baitihi illa kharaja syaitan. Ini tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian selanjutnya, seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab berkata, apa kata beliau? Ayatul Kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ianya mengandung tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kekuasaan Allah yang mutlak. Ini kelebihan Ayatul Kursi itu. Saya ulang lagi. Ubay bin Ka'ab mengatakan ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, di mana dalam Ayatul Kursi itu mengandungi tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, beserta kekuasaan Allah yang mutlak.
Lalu katanya dengan membaca ayatul kursi itu akan mempengaruhi jiwa dan keimanan dan apa namanya, keimanan yang hidup. Dia boleh mempengaruhi jiwa kita dan keimanan hidup kita. Maknanya kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah boleh hanya membaca ayat-ayatnya. Oh, hebat ni ayat kursi itu ya. Oh, kalau gitu saya nak bacalah. Bagus. Tapi kalau tak salat, itu sama dengan omong kosong. Jadi bab salat ni tak perlu kita bicarakan, automatically. Automatically. Kalau dia mengaku umat Muhammad, umat Islam, salat itu automatically. Ya, tidak boleh kita, oh engkau salat ke tak salat? Itu tak perlu ditanya. Sebab kalau dia umat Muhammad, umat Islam, automatically. Ya. Malah kalau boleh, tak boleh ditanya, engkau salat ke tak salat? Tak boleh tanya, sebab automatically. Jadi sebaliknya pula, apapun yang kita buat, apapun yang kita baca, apapun yang kita mohon, kalau kita tak bersalat, itu sama dengan omong kosong. Tidak ada apa-apanya. Tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada jalan untuk kita nak sampai kepada Allah. Sebab tidak ada wasilahnya. Tidak ada perantaraannya. Cuba kita tengok televisiun. Kok televisiun? Yang kita sekarang ni dalam Zoom ini, mana mungkin sampai tuan-tuan boleh melihat saya dan saya boleh melihat tuan-tuan kalau tidak ada link dia. Jadi link itulah yang menyampaikan yang kita boleh berkomunikasi ini. Demikian link kita dengan Allah, itulah dia salat. Disebut dengan salat. Salat pun silah. Silah itu mana hubungan? Jadi kadang-kadang ada orang bersemangat, oh kalau begitu kita amalkan ayat kursi ya, kita baca ya, kita amalkan. Bagus. Tetapi tadi itu, kalau tidak salat, itu tak ada artinya. Ya. Kalau kita tak bersalat, itu bagaikan menyiram air di atas daun keladi, istilahnya lah. Coba tuan-tuan, ambil air tu, ambil daun keladi, siramkan air di atas daun keladi itu. Berkesan enggak? Tak berbekas. Lain halnya orang-orang yang salat, orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka bacaan-bacaan yang dimohon kepada Allah, permintaan-permintaan yang dimohon kepada Allah, dia bagaikan menuangkan air di atas pasir, meresap. Itu, ya. Jadi walaupun tadi disebut sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kalau ayat yang mulia itu maknanya para hadirin, kita baca, kita dapat kemuliaan daripada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, melainkan sebagai syifa. Syifa mana apa? Obat. Di sana Allah sebut obat itu umum. Apakah itu penyakit zahir, penyakit batin, penyakit apa? Itu syifa. Kemudian warahmah, kasih sayang. Nah, ya para hadirin sekalian. Kemudian arti. Kita kalau baca itu kursi itu perlu juga kita memahami artinya. Pertama kita baca Allahu la ilah. Ini cara membaca ayat kursi ini. Ulama kata ada 8 wakaf di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 8 wakaf dia, tempat kita berhenti. Itu caranya ya. Tapi itu bukan namanya wajib macam baca macam itu, enggak. Ini hanya kaifiyah, namanya kaifiyah, tata cara pembacaannya. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, ya, yang hidup kekal terus menerus mengurus makhluknya termasuk kita. Malah makhluk Allah yang paling banyak kebutuhannya, yang banyak keperluannya ialah kita manusia. Sadar tak kita bahwa di antara makhluk Allah itu yang paling banyak rewel istilahnya, yang banyak kebutuhannya, yang banyak keperluannya manusia.
Kalau yang lain-lain tu tak ada, tak banyak. Kalau pokok-pokok tu dia perlu air je, ada air dia hidup. Dia tak payah makan-makan. Kita makanan Masya Allah. Macam-macam makanan ada. Kalau haiwan tu rumput-rumput tu cukup. Jadi yang banyak rewelnya, yang banyak kepulauannya, banyak kebutuhannya kita manusia. Itulah dia. Yakni Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, melainkan Dia, yakni Allah yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluk. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap detik Allah Ta'ala itu sibuk mengurus kebutuhan makhluknya. Walaupun kadang-kadang makhluk ini sudah diberi, tak tahu bersyukur. Allah beri. Maka ada istilahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah tak berpilih kasih maknanya. Siapapun makhluk Allah yang dikasih oleh Allah, ambil. Tidak berpilih kasih. Kalau para hadirin, para jemaah sekalian, jika mana Allah Ta'ala itu ada sifat pilih kasih, maka kita tak terpilih. Siapa sih kita? Siapa kita? Ibadah kita kepada Allah hanya cukup-cukupan saja. Nasib baik Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat pilih kasih. Allah Maha Pengasih. Siapapun dikasihi oleh Allah. Engkau zalimkah, engkau menentang Allah Ta'ala, engkau kufurkah, makan, minum, ambil, ada. Allah Maha Penyayang. Coba, Allah Maha Penyayang, mana apa juga? Allah Maha Penyayang, sayang Allah tidak terbilang. Macam mana kita nak menghitung nikmat Allah itu? Belum kita lahir ke persada bumi ini, rezeki sudah ada, menunggu. Coba tengok, ibu-ibu yang senang hamil itu, datang kawan-kawan, anak baru lagi lahir tu, 2 bulan lagi nak lahir, datang jiran, datang kawan, datang teman, bawakan, belikan itu untuk bekalan baby yang akan lahir. Bermakna, belum lahir rezeki sudah merimpah ruah. Maka Allah, sayang Allah tidak terbilang. Allah tidak berpilih kasih. Nah, jadi Allah Ta'ala mengurus makhluknya terus menerus, tak ada berhenti. Ya, tak berhenti. Kemudian tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk, tidak tidur. Satu ketika pernah Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa maksudnya engkau tidak tidur, tak mengantuk?" Ketika itu Allah mensifatkan, "Ya Musa, kalau kamu memegang sesuatu benda itu," kata Allah, kemudian tatkala kamu pegang benda itu, kamu mengantuk, bagaimana keadaannya? Kalau mengantuk, terlepas. Kalau lepas, ibaratkan tadi kita memegang gelas, pegang, sekali kita mengantuk, lepas itu gelas, terhempas, pecah berderai. Demikian juga kata Allah, kalau aku ada mengantuk, terlepas bumi ini, kiamat, belum masanya, bagaimana kamu? Justru la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu Maha Suci daripada sifat tertidur, dan Allah Maha Suci daripada yang namanya usahakan tidur. Mengantuk pun Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat demikian. Kemudian kepunyaan Allah, apa yang ada di langit, apa yang di bumi. La ta'khudhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Apapun yang kita buat, apapun yang kita peroleh itu, kalau tanpa izin Allah tak dapat itu. Demikian juga nanti di hari akhirat, itu ada namanya syafaat lagi itu. Walaupun Allah membekali Nabi Muhammad SAW dengan syafaat, insya-Allah, tetapi ingat ya, tapi berharap sangat kita bahwa walaupun Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kata Allah orang itu jangan beri, ya tak dapat. Indahu illa biizni. Di sisi Allah lah syafaat itu, dan tidak siapa yang bisa memberikannya melainkan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, tak mungkin. Kemudian boleh Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, apa yang ada di hadapan kita, semua Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar.
Allah mengetahui berapa helai daun-daun kayu yang jatuh. Bayangkan berapa helai daun-daun kayu yang jatuh, Allah tahu. Berapa ekor jumlah ikan-ikan di laut, Allah tahu. Berapa galen jumlah air di dalam laut itu, Allah tahu. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala itu bukan, oh, aku pun tahu. Tahu kita tak ada artinya. Demikian juga Allah itu maha melihat. Apa kata ulama tasawuf? Allah melihat semut yang hitam di waktu malam di atas batu yang hitam. Penglihatan Allah itu demikian, ya. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, di hadapan kita, dan apa juga yang ada di belakang mereka, di belakang kita. Bagi Allah Ta'ala itu tidak ada satupun yang terlindung. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Ya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki. Ini jangan kita nak bangga. Apa yang kita tahu selama hari ini, itu adalah respon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian apa lagi? Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu namanya kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Perhatikan sekalian. Jadi kalau kita tanya, Pak Ustaz, itu kursi apa? Untuk nak jawab apa itu kursi, jawabannya ada dua. Pertama, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui. Kita tidak tahu. Cuman kata Imam Syafi'i, al-kursiyuhu ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun. Sebut kursi, pahamlah kita kursi macam kursi saya duduk ini. Tapi bagaimana kursi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu majhul. Tidak bisa kita mengetahuinya. Sangkinkan hebatnya, tidak bisa kita mengetahuinya. Jadi janganlah, oh Ustaz, kalau tak bisa kita tahu, iya. Sangkinkan hebatnya. Perhatian sekali. Untuk ini kadang-kadang ada juga orang-orang bertanya, macam mana kita tak boleh tahu? Macam mana benda yang tak boleh diketahui? Nah, tak usah jauh-jauh lah untuk kita nak mengetahui yang di luar diri kita. Susah. Dalam diri kita saja pun kita banyak tak tahu. Ada disebut dengan roh. Kita tahu roh itu apa. Roh kita tahulah nyawa, tapi bagaimana keadaannya? Padahal roh itu ada dalam diri kita. Sehingga Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya Muhammad, jika ada sesiapa yang bertanya kepadamu mengenai roh itu, jawab, apa kata Allah? Ar-ruhu min amri rabbi. Jawablah bahwa roh itu adalah urusan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak perlu kita nak mengkaji itu, membuang karet, membuang time. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, sami'na wa ata'na alladzina yu'minuna bil ghaibi. Banyak ayat-ayat Allah yang menggesa kita untuk beriman kepada yang gaib, yang tidak dinampak oleh kita, yang juga tidak diketahui oleh kita. Kemudian perhatian sekalian, ya, tentang membaca atau bacaan yang dijadikan zikir sebelum tidur. Membaca ayatul kursi sebelum tidur ini Nabi sebut, apa kata Nabi? Jika engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, kata Nabi, maka bacalah ayatul kursi. Dengan demikian niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan selalu menjagamu, menjagamu, dan syaitan pun tidak akan dapat mengganggu tidurmu hingga sampailah ke pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita ni disuruh Rasulullah SAW untuk dijadikan wirid, dijadikan amalan, yakni kita nak tidur, salah satu dari antara zikir yang kita baca ayatul kursi. Ya, baca ayatul kursi, jadikan sebagai zikir. Kemudian banyak lagi baca. Pertama baca suratul Fatihah, kemudian baca Qul huwallah, kemudian baca Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, kemudian baca ayatul kursi, kemudian baca akhir surah Al-Baqarah.
Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dan seterusnya. Itu kita hafal. Okey? Nah. Kemudian lagi ada hebatnya lagi ayat Quran ini. Ayatul Kursi ini ya. Salah satu di antara kehebatan lagi Kursi ini ialah kata Nabi, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Subhanallah. Ini hadis adalah riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat. Ini selesai salat ni. Dia punya time. Sebab kata Nabi, dubura kulli salatin. Setelah selesai salat fardu. Barang siapa yang baca ayatul kursi, setelah dia selesai salat fardu tadi, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian saja. Begitulah kelebihan ayatul kursi yang kita baca ini. Yani ayatul kursi ini boleh mengantar kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berita gembira. Taklah kita sampai nak berpuluh-puluh membacanya sambil baring tu baca. Subhanallah. Ini adalah fadilah, kelebihan yang Allah beri hanya kepada kita umat Muhammad. Tidak ada pada umat-umat yang lain. Dan yang terakhir para sekalian, kita bawakan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika menerangkan bahawa Nabi SAW apabila Nabi masuk ke dalam rumahnya, beliau SAW baca ayatul kursi ke 4 penjuru rumahnya dan berharap ya, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayatul kursi tersebut dapat menjadi penghalang dan juga menjadi pendinding bagi syaitan. Nah, itu Rasulullah sendiri mengamalkan. Jadi maknanya suatu amal yang paling baik sebab apa? Nabi sendiri mengamalkan. Nah, dan satu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada, kata Nabi, ya Abul Munzir. Abul Munzir ini siapa? Abul Munzir inilah gelar Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu digelar dengan Abul Munzir. Atadri, kata Rasulullah. Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yani ayatul kursi. Kemudian Nabi berkata, fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu abadzar. Apa makna hadis ini? Di sini Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Munzir. Dengan kata-kata Munzir itu gelar daripada Ubay bin Ka'ab. Apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Nah, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ya Abu Munzir. Lalu Ubay membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bermakna apa? Bermakna Abu Zar, Ubay bin Ka'ab tadi membaca ayatul kursi sampai habis. Lalu macam mana? Rasulullah SAW lalu memegang dada Ubay dan memuji Ubay. Dipuji sambil Nabi pegang dada Ubay dan Nabi memuji. Ini juga satu isyarat, tuan-tuan. Kalau kita susah hati baca ayatul kursi, kalau kita dapat tangan baca ayatul kursi. Ya Abu Munzar, kata Rasulullah, ya, memujinya. Apa katanya? Bergembiralah, mani tahniah buatmu wahai Abu Munzir dengan ilmu yang ada padamu. Rasulullah memuji, wahai Abu Munzir, aku ucapkan tahniah dengan ilmu yang ada padamu. Nah, itulah sebabnya tadi ayatul kursi itu dianggap ayat yang paling mulia. Tapi ingat tuan-tuan ya, setiap Quran itu ada kemuliaan-kemuliaan tertentu. Jangan pula, oh ini mulia, ini tak mulia, ini bagus, tak bagus. No, jangan. Setiap daripada huruf-huruf Al-Quran itu sendiri ada mempunyai kelebihan-kelebihan. Dari alif sampai ya itu,
semuanya adalah mukjizat. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran ada namanya Nun, satu huruf aja. Ada Yasin, ada Hamim, ada Alif Lam Mim, itu semua menunjukkan kehebatan Al-Quran. Jadi tidak boleh kita memilih, membeda-bedakan, tidak boleh. Ini hanya satu amalan yang kita dianjurkan. Semoga yang kita baca itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, saya ingin mengajak kita memahami, yakni apa yang membuat ayatul kursi dianggap sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa sebab? Perkara ini telah dijelaskan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata beliau? Saya bacakan. Inna ayatul kursi tumayyizat biqauniha khassatan bisana'i ala dzatil ulya lillahi azza wa jalla wa tanzihahu wa wasafahu bikulli kamalin yaliqa. Yakni, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sesungguhnya ayatul kursi mempunyai kelebihan dari aspek strukturnya. Struktur apanya? Struktur ayatnya, susunan ayat-ayatnya, yang memuji dan mengagungkan zat Allah yang maha tinggi, menyucikannya, serta mensifatkannya dengan sifat yang layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah komentar daripada seorang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengenai kelebihan ayat tersebut. Perhatian sekalian terakhir ya, apapun yang disebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, itu sekelumit, setitik, dibagi 7 barangkali kelebihan-kelebihan yang dapat kita pahami. Tentu yang lebih daripada itu lagi, yang lebih tahu ni Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran kita tidak boleh menjangkau, hanya boleh sekadar inilah kita jangkaukan ya. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadikan lebih banyak, lebih baik dalam kita, dan mudah-mudahan bagi yang membaca ayatul kursi dapat memahami, dengan memahami demikian kelebihan-kelebihan akan memberikan pemangkin untuk kita rajin mengamal dan membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat kelebihan daripada ayat-ayat Al-Quran, bil khusus ayatul kursi dan ayat-ayat lainnya. Semoga Allah Taala merahmati kita dan menjadikan Al-Quran sebagai sifaun wa rahmatun lil mu'minin insyaallah. Demikian pertemuan kita kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dalam taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste?
Wer hat unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি